Shalom pendengar setia program Firman Menyapa HKBP Petojo. Selamat pagi dan kiranya kasih Tuhan senantiasa memenuhi hidup kita. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mendiami hati kami, tempat pusat dari segalanya dalam kehidupan kami. Berkenanlah Engkau mengendalikan hati kami, menyiapkannya, supaya hati kami selalu memberikan tempat yang terbaik untuk firman Allah ditabur dan diberitakan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk punya hati yang rindu menyambut firman, mencernanya dengan sungguh-sungguh, dan mentaatinya dalam kehidupan kami, supaya nama Yesus Kristus dimuliakan dalam hidup kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-10. Demikian dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, manusia adalah makhluk yang labil. Pada satu waktu ia bisa berbuat baik, namun pada waktu lain dia berbuat buruk. Suatu saat ia ingat, tapi pada saat yang lain dia bisa lupa. Pada suatu waktu ia benar, tapi di waktu lain dia salah. Disinilah pentingnya nasihat dan saran untuk mengingatkan. Melalui nasihat, orang yang salah bisa menjadi benar, orang yang baik bisa menjadi lebih baik, dan orang yang lupa bisa menjadi ingat. Sebuah keburukan bukan untuk dilanjutkan, apalagi sampai menjadi budaya, melainkan harus segera diperbaiki. Maka disinilah kita perlu nasihat dan teguran. Nasihat yang baik sangat penting. Selain sebagai koreksi dan evaluasi atas apa yang manusia ucapkan dan lakukan, nasihat yang baik juga menjadi sebuah pertimbangan untuk kita sebelum melakukan sesuatu. Orang yang anti terhadap nasihat yang baik sejatinya adalah orang yang sombong dan bebal. Hidup tanpa nasihat akan membuat kita berjalan di tempat atau stagnan. Sebaliknya, kreativitas akan terangsang manakala kita sering mendengar dan menerima nasihat yang positif. Kita akan menjadi kaya inisiatif ketika kita banyak berdialog, berdiskusi, dan saling bertukar nasihat. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu manusia perlu peran orang lain dalam kehidupan, hingga ia bisa meniti jalan ke tujuannya dengan baik dan selamat. Dengan nasihat, kekurangan manusia menjadi tertambal. Dengan nasihat juga, kelebihan seseorang takkan membuatnya berubah menjadi sombong. Dan dengan nasihat, orang itu akan menjadi lebih bijak, lebih rendah hati, lebih peduli, serta menyayangi sesama. Namun masalahnya adalah, ada begitu banyak nasihat yang bisa kita dengarkan setiap hari. Tapi tidak semua dari nasihat itu merupakan nasihat yang baik. Justru ada juga nasihat yang buruk, yang justru akan membuat kita pada kematian. Nah, bagaimanakah kita dapat membedakan nasihat yang baik dengan nasihat yang buruk? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Perkataanku, kata Tuhan, bukan perkataan orang lain. Walaupun perkataanku itu bisa saja kusampaikan melalui apapun dan melalui siapapun, kata Tuhan. Tapi sebagai anak, engkau harus tahu membedakan mana perkataanku dan mana yang bukan. Saya jadi teringat perumpamaan Tuhan Yesus tentang gembala yang baik dalam Injil Yohanes pasal 10. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan juga meminta kita menjadi domba yang baik.
Jadi selain Tuhan yang menjadi gembala yang baik, kita juga harus menjadi domba yang baik. Dan ciri domba yang baik adalah domba itu mengenal suara gembalanya. Nah, inilah pesan dari firman Tuhan kepada kita hari ini. Kita diminta untuk mau mendengarkan nasihat. Namun sebagai domba yang baik, kita harus jeli membedakan mana nasihat Tuhan, mana suara Tuhan, dan mana suara dunia ini. Tidak sembarang nasihat boleh kita dengarkan, dan tidak sembarang pengajaran boleh kita terima. Satu-satunya cara supaya kita jeli membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan, kita harus sering-sering bergaul dengan firman-Nya. Kenalilah suara Tuhan. Dan tidak selalu suara Tuhan kita dapatkan dari orang berdasi atau dari lembaga yang resmi. Terkadang Tuhan berbicara kepada kita justru melalui hewan yang kecil. Dari seekor semut, Tuhan menyapa kita tentang hikmat ketekunan demi mempersiapkan bekal untuk hari depan. Dari seekor belalang, kita disapa Tuhan untuk mau bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa harus diawasi atau tanpa harus memiliki pemimpin. Dari seekor cicak, kita disapa Tuhan untuk belajar seni mengaktualisasikan diri. Sebab cicak adalah binatang yang kecil dan jelek, namun dia selalu berada di istana-istana raja. Dan dari seekor pelanduk, Tuhan mengajarkan kita tentang seni membela diri. Pelanduk adalah hewan yang kecil dan lemah, tapi dia jeli membuat tempat pertahanan yang kuat dan rapi. Intinya, Tuhan berbicara kepada kita setiap hari untuk membuat kita menjadi lebih berhikmat. Dan Tuhan berbicara kepada kita bisa melalui apapun dan melalui siapapun. Oleh sebab itu, jelilah untuk mengenali suaranya. Sebab domba yang baik mengenal suara gembalanya. Kedua, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, dengarkan dan terimalah perkataanku. Mendengar dan menerima. Kedua hal ini perlu ditekankan, sebab belum tentu dengan mendengar kita mau menerima. Konon, ada 3 tipe manusia dalam mendengarkan pengajaran. Tipe pertama disebut tipe selang air. Selang air hanya mengalirkan air. Seberapa air yang masuk, sebegitu juga air yang keluar. Maka seperti selang air, ada juga orang dalam mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itulah tipe pertama. Tipe kedua disebut tipe saringan kelapa. Kalau kita memperhatikan saringan kelapa, dia malah menyimpan ampasnya, meninggalkan ampasnya, sedangkan sisanya atau intinya atau sarinya itu terbuang. Maka ada orang dengan tipe seperti ini ketika dia mendengarkan. Ada orang yang selalu menangkap yang jeleknya, tapi dia membuang intinya. Orang tipe kedua ini hanya sibuk memperdebatkan kelemahan dari sebuah pengajaran sampai dia lupa menangkap pesannya. Dan tipe ketiga adalah tipe jaring ikan. Sebagaimana jaring ikan, kita kalau melihat jaring ikan, dia hanya menangkap intinya dan dia membuang airnya. Maka kiranya kita bisa menjadi tipe ini. Ketika kita mendengarkan, kita menerima intinya dan membuang sampah-sampahnya. Dan kapan kita bisa disebut menerima sebuah pengajaran? Kita bisa dikategorikan menerima semua pengajaran ketika pengajaran itu tidak hanya lagi sebatas pengetahuan saja dalam hidup kita, tapi kita sudah mau melakukannya untuk mengubah tingkah laku kita. Maka disinilah Tuhan mengatakan kepada kita, dengarkan dan terimalah pengajaranku. Jadilah orang yang mau mendengarkan nasihat. Jangan jadi orang yang bebal. Dan lakukanlah nasihat itu untuk membuatmu lebih baik, untuk memperbaiki kesalahanmu. Dan yang ketiga, jika kita mau mendengar dan menerima pengajaran itu, Tuhan berjanji kepada kita untuk membuat hari-hari kita menjadi panjang. Panjang di sini bukan soal kuantitas, melainkan kualitas. Panjang umur menurut Alkitab adalah ketika kita mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini sampai tuntas. Sehingga kita mampu berkata seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kita akan pulang kepadanya dengan tersenyum.
Sebab tugas kita di dunia ini bisa kita tuntaskan dengan baik. Itulah arti panjang umur, dan itulah yang Tuhan janjikan kepada kita jika kita berkenan mendengar dan menerima perkataannya. Kiranya kita mau menjadi pendengar-pendengar yang baik dan mau menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran-Mu hari ini kepada kami. Tuhan, ingatkan kami agar kami bisa mengenali suara-Mu dengan baik. Sebagai domba yang baik, kami harus mengenal suara gembalanya, yaitu suara Tuhan. Ada banyak nasihat yang kami dengarkan setiap hari, tapi kami harus bisa menguji mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mengenali suara-Mu, dan mampukan kami untuk mau mendengar dan menerima suara-Mu, agar kesalahan kami bisa kami perbaiki, agar kebaikan kami bisa kami tingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik, agar kami bisa menjadi pribadi yang berkembang. Jauhkan dari kami sikap sombong, sikap tinggi hati, sikap yang anti mendengarkan nasihat. Sebab sikap itu akan membuat kami menjadi hancur lebur dan stagnan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk pengajaran-Mu ya Tuhan. Mampukan kami melakukannya demi kehidupan yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.